Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Apa kabar? Semoga adik-adik tetap selalu semangat, terus selalu diberikan kesehatan. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Apa kabar hari ini? Pasti luar biasa semua dong. Oh iya nih adik, kakak sekarang lagi ditemenin sama Esperanza. Kenceng banget ya suaranya Esperanza. Kamu semangat banget ya hari ini. Iya dong kak, aku kan senang nemenin Kak Bunga. Ih, makasih loh Esperanza. Nah, Esperanza, kakak mau cerita deh. Minggu ini kakak tuh lagi ada ujian loh. Ujiannya ujian akhir gitu, susah banget. Kakak sampai pusing. Sama dong sama Esperanza. Aku juga lagi ujian. Aduh, tapi aneh ujiannya online. Ih, Esperanza, kan emang dari kemarin-kemarin juga harus online ujiannya. Iya, tapi kan aku kangen sama Bu Guru, sama teman-teman. Sama dong kayak Kak Bunga. Kak Bunga juga kangen nih sama temen-temen juga. Nah, coba kita tanya adik-adik ya. Adik-adik gimana ujiannya? Pasti lancar dong. Ih, pasti lancar dong kayak aku juga. Iya bener kayak kamu. Nah, adik-adik, kakak harap adik-adik tetap semangat ya kerjain ujiannya biar hasilnya bagus dan memuaskan. Nah, adik-adik kerjainnya juga harus rajin. Oke adik-adik? Oke deh. Oke, Esperanza. Nah, Esperanza, Ya kak. sekarang kita mau ibadah nih. Oh, oke. Aku juga mau ibadah. Nah, kalau kita mau ibadah, seperti biasa, kita harus tertib. Oke kak. Nah, kita harus konsentrasi karena kita mau datang sama Tuhan. Nah, kalau gitu, sekarang Esperanza, kalau kita harus konsentrasi, siapin Alkitabnya, siapin juga persembahannya. Oke? Sudah kak. Sudah ada. Bagus. Oke, sekarang kita mau masuk ke ibadah kita. Kakak persilahkan adik-adik untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Amin. Nah, adik-adik, sekarang biar lebih semangat lagi, kakak mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Yes. Esperanza juga berdiri ya. Oke kak. Oke, kita mau menyanyikan lagu Bila Roh Allah Ada. Yuk adik-adik, ikutin kakak ya. Oke kak. Musik. Bila roh Allah ada di dalamku, ku akan menari seperti dok menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku akan menari seperti dok menari. Ku akan menari, ku akan menari, ku akan menari seperti dok menari. Ku akan menari, ku akan menari, ku akan menari seperti dok menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku akan menari seperti dok menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku akan menari seperti dok menari. Ku akan menari, ku akan menari, ku akan menari seperti dok menari. Ku akan menari, ku akan menari, ku akan menari seperti dok menari. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan dengan penuh semangat. Sekarang kita mau masuk ke dalam pembukaan. Adik-adik semua tutup matanya, lipat tangannya dengan tertib. Kita mau datang kepada Tuhan. Mari kita dalam doa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapak karena pada hari ini kami boleh datang padamu Tuhan, kami boleh ke sekolah minggu Tuhan secara online. Ya Tuhan, pimpinlah ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus bersyukur, haleluya, amin. Esperanza, Ya kan? sebelum kita masuk ke firman Tuhan nih, kakak mau tanya, minggu lalu kamu datang gak ke sekolah minggu? Datang dong, kok datang sih? Online Oh kan? ya, online. Kamu nonton gak sekolah minggu lalu? Nonton dong. Bagus, kalau gitu coba kakak tanya. Minggu lalu, siapa yang firman Tuhan? Aku tahu. Kakak, aduh, kakak siapa tuh ya? Aku ingat. Kak Yulia. Betul, Kak Yulia. Terus, firmannya tentang apa? Itu loh Kak, yang ada lidah apinya. Ayo teman-teman ada yang tahu nggak? Aku tahu yang lidah api, cuma lupa namanya hari apa. Kakak kasih tahu deh, inisialnya, depannya hurufnya itu dari P. Protestan. Coba lagi. Apa ya? P. Apa kok? Huruf terakhirnya dari A. Teman-teman aja deh yang jawab, bantuin Esperanza. Ya udah deh. Coba. Aku tahu. Aku ingat Pentakosta. Pentakosta. Salah. Maaf, keselipet habis makan ubi. Nih, nah, minggu lalu itu kita belajar tentang hari Pentakosta. Terus tentang apa lagi ya? Kayak Pentakosta itu tentang apa sih? Itu kayak lidah api itu kan namanya Roh Kudus datang ke murid-murid Tuhan Yesus. Bener nggak? Betul. Ya, Esperanza pintar banget deh. Esperanza gitu loh. Pasti adik-adik juga tahu di rumah karena adik-adik pasti udah nonton, ya kan? Nah, kan di minggu lalu itu Kak Yulia bilang kalau kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus harus taat dan percaya akan janji Tuhan. Betul, kita harus percaya janji Tuhan karena pada saat itu Tuhan bilang akan ada Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menghibur kita benar, tapi tidak hanya menghibur. Roh Kudus ini juga sebagai pengingat kita mana yang baik, mana yang salah. Oh, jadinya Roh Kudus itu benar-benar ada ya kayak di hati kita ya kayak. Benar, Esperanza. Di hati Esperanza, di hati Kak Bunga, dan di hati adik-adik semuanya. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengar firman Tuhan. Kalau gitu, adik-adik sekarang siap-siap, kita konsentrasi, siapin Alkitabnya, mau dengar firman Tuhan. Benar. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik untuk mengangkat satu penyembahan, yaitu Bapa Engkau sungguh baik, agar kita semua selalu mengingat bahwa Tuhan Yesus itu selalu baik untuk hidup kita. Yuk kita angkat pujian Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapak karena kami sudah mulai ibadah kami Tuhan Yesus. Sekarang kami mau masuk dalam firman Tuhan. Kiranya Kau pimpin kami Tuhan agar kami dapat mendengarkan dengan baik dan kami juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Matius 3 ayat 13-17. Demikian firman Tuhan. Yesus dibaptis Yohanes. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Shalom adik-adik. Pagi ini kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan di bawah tema Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, adik-adik, tadi kita udah sama-sama dengar pembacaan Alkitab nih. Tadi disebutkan ada seorang yang bernama Yohanes Pembaptis. Ada yang masih ingat siapa Yohanes Pembaptis? Iya, Yohanes Pembaptis adalah anak dari Imam Sakaria dan Ibu Elisabeth. Nah, adik-adik, Yohanes Pembaptis dikatakan dalam firman Tuhan, dia sedang ada di Sungai Yordan. Apa yang dia lakukan di Sungai Yordan? Nah, dikatakan di Sungai Yordan itu dia berteriak dan menyerukan kepada banyak orang, ya. Dia berkata, "Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Berilah dirimu dibaptis." Nah, berulang kali Yohanes Pembaptis menyerukan demikian. Sampai pada akhirnya adik-adik, ada banyak orang yang datang pada Yohanes Pembaptis. Ada yang dari Yerusalem, ada yang dari Yudea, terus dibilang juga yang dari seputaran Sungai Yordan. Mereka datang kepada Yohanes. Nah, mereka ngapain datang sama Yohanes? Nah, ternyata mereka datang untuk mengaku dosa di hadapan Allah dan memberi diri dibaptis. Nah, adik-adik, pada waktu Yohanes sedang membaptis di Sungai Yordan, dikatakan tiba-tiba Tuhan Yesus juga datang ke situ. Nah, Tuhan Yesus mau ngapain? Ternyata Tuhan Yesus juga mau memberi diri untuk dibaptis. Nah, Yohanes Pembaptis yang tahu tujuan Tuhan Yesus mau dibaptis, dia mencegah Tuhan Yesus. Dia tidak mengizinkan Tuhan Yesus untuk dibaptis olehnya. Dia bilang sama Tuhan Yesus, "Seharusnya saya yang dibaptis oleh Tuhan. Tapi kenapa justru Tuhan yang mau dibaptis oleh saya?" Nah, adik-adik, kemudian Tuhan Yesus katakan, "Biarlah semuanya terjadi supaya kita menggenapi yang menjadi kehendak Bapa." Nah, adik-adik, waktu Yohanes mendengar apa yang Tuhan Yesus katakan, nah, saat itu juga Yohanes segera membaptis Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, dalam peristiwa pembaptisan Tuhan Yesus, kita bisa sama-sama melihat bagaimana Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus hadir dalam peristiwa baptisan Tuhan Yesus. Nah, di mana kelihatan kalau Allah Tritunggal ada pada waktu Tuhan Yesus dibaptis?
Nah, adik-adik, dikatakan dalam firman Tuhan yang tadi kita baca, pada waktu Yesus selesai dibaptis, dia keluar dari sungai Yordan, ya, dikatakan maka terbukalah langit dan turunlah dari langit Roh Allah, yaitu Roh Kudus yang menyerupai burung merpati. Nah, kemudian dari langit terdengar suara, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Nah, adik-adik, kita bisa lihat gambaran burung merpati adalah wujud gambaran dari kehadiran Roh Kudus. Dan kemudian tadi suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, itu adalah Allah Bapa. Dan Yesus Kristus adalah Allah Anak. Jadi kita bisa lihat ya, Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, adik-adik, Allah Tritunggal adalah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang mana adalah satu Allah, Allah yang satu dalam 3 pribadi, ya. Allah yang satu dalam 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah Bapa sebagai pencipta. Kemudian Allah Anak sebagai penebus, ya, Yesus Kristus. Kemudian Allah Roh Kudus sebagai penghibur. Nah, adik-adik masih ingat kan minggu lalu dalam peristiwa Pentakosta, yang dimana dalam peristiwa Pentakosta itu hadir pada murid-murid berupa apa? Iya, lidah api. Nah, kalau waktu peristiwa Tuhan Yesus dibaptis, wujud yang datang adalah seperti burung merpati. Pada peristiwa Pentakosta, Roh Kudus hadir dalam wujud lidah api. Nah, adik-adik, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, inilah yang disebut dengan Allah Tritunggal, ya. Allah yang satu dalam wujud 3 kepribadian. Nah, adik-adik, seperti ini nih. Nih, di dalam gereja kita, ya, simbol dalam gereja kita, Allah Tritunggal itu diwujudkan, disimbolkan dalam gambar ini, seperti gambar ini, ya. Satu, tetapi ada dalam wujud 3 kepribadian. Nah, adik-adik, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus juga, mereka ini punya relasi yang terjalin akrab. Mereka saling mengasihi, saling melengkapi. Mereka tidak ada yang saling menganggap dirinya paling hebat, ya. Karena tadi kan dibilang Allah Bapa sebagai pencipta, Allah Anak sebagai penebus, Allah Roh Kudus sebagai penghibur. Mereka ini nggak ada yang bilang, aku kan yang menciptakan semua dunia ini. Aku loh yang menebus. Aku loh yang menghibur kalau manusia lagi sedih. Nggak ada yang berkata demikian. Karena apa? Mereka saling mengasihi. Mereka saling melengkapi. Adik-adik, kita bisa lihat bagaimana hubungan yang terjalin, ya, antara Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang kita kenal dengan Allah Tritunggal. Nah, adik-adik, kita bisa belajar bersama dari Allah kita, Allah Tritunggal kita, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bagaimana mereka 3 kepribadian tapi dalam satu Allah. Kita berbeda-beda, ya. Kakak berbeda, adik-adik juga berbeda. Tapi kita satu tubuh, yaitu di dalam Kristus Yesus. Tidak ada yang menganggap, oh saya lebih hebat, oh saya lebih pintar, oh
orang tua saya lebih hebat, orang tua kamu enggak. Tidak ada yang demikian. Oh, saya orang Batak hebat-hebat loh. Oh tidak, saya orang Ambon lebih hebat. Tidak ada yang demikian. Kita semua saling melengkapi, kita semua satu sebagai tubuh Kristus, anggota tubuh Kristus. Nah, adik-adik, di pagi hari ini kita belajar bersama. Kalau ada teman-teman kita yang sedang mengalami kesusahan, kendati dia orang yang suka nyebelin, tapi karena dia adalah kita, ya, kita adalah satu tubuh, maka kita menolong, kita memberikan penghiburan, ya. Kita tidak ada berkata saya lebih hebat. Karena apa? Allah kita, Allah Tritunggal, adalah Allah yang saling mengasihi, mereka saling melengkapi satu dengan yang lain. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami pelajari bersama. Biarlah Tuhan Yesus yang terus meneguhkan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Kami boleh belajar bagaimana Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus saling melengkapi sebagai satu kesatuan dan tidak ada menganggap diri paling hebat. Tuhan Yesus tolong kami, Tuhan Yesus mampukan kami, sehingga kami anak-anak Tuhan boleh sehati, sepikir, setujuan dalam kasih Kristus. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Nah, tadi kita sudah mendengarkan firman yang disampaikan oleh Kak Marta. Tadi kamu dengerin kan, Esperanza? Dengerin, Kak. Oke, bagus. Tadi Kak Marta bilang kalau Allah Tritunggal itu ada Allah Bapa, Allah Anak, dan satu lagi apa? Allah Roh Kudus. Bener, bagus. Esperanza perhatiin. Pasti adik-adik juga perhatiin dong. Iya dong. Nah, tadi Kak Marta juga bilang kalau kita sebagai anak Tuhan itu harus saling mengasihi. Seperti ketiga Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus tadi. Kalau kita tidak boleh saling membuli, tidak boleh saling kata-katain, kayak gitu ya. Oh iya, Kak. Tadi bilangnya harus saling mendukung. Aku mau mengakui dosa. Dosa apa tuh? Aku suka mengejek Tobi. Habis Tobi itu suka jahil sih sama aku. Jadi aku akan dimarahin, Kak. Aduh, terus habis itu kamu ngapain Tobi emang? Ya aku balas. Tapi tadi setelah mendengarkan firman Tuhan, kita nggak boleh balas ya, Kak. Benar, gak boleh dibalas. Kita harus mengasihi, kita harus saling mendukung dan support. Jadi nggak boleh main kata-kataan lagi ya, Kak ya. Bener. Nah, gitu juga adik-adik. Bener nih tadi kata Esperanza, kalau kita tidak boleh saling bully, saling kata-katain. Kita harus saling mengasihi sama semua orang, sama semua teman kita, sama kakak adik, saudara-saudara. Oke, Esperanza? Oke, Kakak. Oke, adik-adik? Oke. Nah, kalau gitu, Ya, sekarang Ya. kita sudah selesai nih dengan firman Tuhannya. Iya. Sekarang Ya, kita Kak. mau ngapain lagi ya? Persembahan. Oh ya benar, terima kasih ya sudah Nah, adik-adik, sekarang sudah waktunya kita mengumpulkan persembahan. Esperanza, kamu udah siapin belum persembahannya? Sudah, Kak. Di dalam amplop, Kak. Nah, benar. Adik-adik juga ya di rumah siapin amplop untuk dimasukin nanti saat kita masuk beribadah di gereja. Jadi tinggal taruh deh semua persembahan yang adik-adik sudah kumpulkan. Oke. Esperanza gitu ya? Oke, Kakak. Oke. Nah, sebelum kita selesai ibadah sekolah minggu pada hari ini, kita mau mengangkat satu pujian lagi nih. Kira-kira kamu tahu nggak lagunya apa, Esperanza? Aku boleh pilih nggak sih? Boleh nggak ya? Aku mau pilih dong. Boleh. Kamu pilih lagu apa? Oke, teman-teman, ya kita menyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Oke, yuk adik-adik kita semua nyanyi bareng-bareng ya. Yuk kita nyanyi bareng.
sekolah minggunya. Tapi kakak mau kasih semangat buat adik-adik. Nah, pasti adik-adik ada yang masih ujian ya? Esperanza juga kan? Iya kak, masih hari Senin nanti aku ujian. Maka dari itu kakak dan Esperanza mau semangatin adik-adik. Nah, adik-adik harus lebih rajin lagi belajarnya. Esperanza juga. Oke kak. Terus harus lebih semangat lagi biar nilai ujiannya bagus dan memuaskan. Iya. Nah adik-adik, di sini kakak sama Esperanza mau semangatin adik-adik nih sekali lagi biar adik-adik semangat dalam menjalani hari-hari di rumah dan semangat juga untuk mengikuti ujiannya. Iya, kita harus semangat. Nah, oh iya, kakak punya pengumuman nih Esperanza. Apa kak? Kamu dengerin ya. Oke. Jadi dalam rangka bukan menyambut sih, udah lewat sih, tapi kita mau merayakan nih sekolah minggu, merayakan ulang tahun GKO Bintaro. Iya, minggu lalu TKO ulang tahun. Nah bener, maka dari itu minggu depan kita mau ada kuis. Ada hadiahnya Tom. Nah, kuisnya itu adik-adik dan Esperanza diambil dari firman minggu sebelumnya. Maka dari itu, adik-adik kalau dengar firman itu, apalagi minggu ini nih, harus dengar baik-baik. Esperanza juga ya? Iya, siap. Nah, nanti kuisnya seputar firman-firman dari minggu ini dan minggu-minggu lalu. Oke? Oke kakak. Nanti kuisnya itu dilaksanakan melalui aplikasi Zoom. Kamu tahu Zoom nggak? Tahu dong, kan aku sekolah pakai Zoom. Oh iya bener. Nah, nanti Zoom-nya itu akan dimulai pada jam 10.30 adik-adik. Oke. Setelah ibadah minggu yang orang tua. Oke, jadi semuanya harus siap-siap nih adik-adik. Pas udah 10.30 langsung buka Zoom-nya. Nanti dikasih linknya sama kakak-kakak guru sekolah minggu. Oke. Oke? Oke kakak. Oke, jangan lupa ya adik-adik dan ikuti kuisnya. Dan yang terbanyak menjawab nanti dia menang. Ya, itu pasti deh aku deh. Kamu? Ya, aku kan suka kalau kuis. Seru kak. Oke, minggu depan ikut ya. Pasti kak. Oke, sekarang kita dadah-dadah dulu sama adik-adik. Dadah. Dadah, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Nah, sekarang kita mau doa persembahan, doa syafaat, dan doa berkat yang akan didoakan oleh Kakak Pendeta Marta. Yuk adik-adik, semuanya sikap yang baik, kita mau berdoa. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mengakhiri ibadah kita. Untuk itu, kita bersatu dalam doa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur untuk kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk karya penebusan yang Engkau nyatakan bagi kami dan dalam kuasa penyertaan Roh Kudus yang memimpin hidup kami, anak-anak-Mu hingga saat ini. Bapa, terima kasih karena Engkau yang telah melawat ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga kami di penghujung ibadah kami. Kami bersyukur karena Tuhan mengasihi kami. Kami juga mengucap syukur karena kami boleh memberikan persembahan syukur kami. Biarlah Bapa, Engkau berkenan akan persembahan syukur ini dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati kami, Engkau memberkati orang tua kami, dan biarlah ajar kami terus ya Bapa untuk memberikan ucapan syukur kami kepadamu. Dan Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang terus menutup bungkus kehidupan kami. Engkau memberkati adik-adik sekolah minggu, Engkau memelihara, Engkau menjaga dalam pendidikan. Biarlah Tuhan beri hikmat bijaksana
Dan biarlah Tuhan tolong dalam pendidikan yang adik-adik ikuti. Dalam pertolongan Tuhan, adik-adik sekolah minggu boleh belajar dengan sungguh-sungguh, boleh berprestasi, membanggakan hati Tuhan dan orang tua. Biarlah adik-adik sekolah minggu juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Ya Bapa, berkatilah orang tua adik-adik sekolah minggu dan juga saudara-saudara dipelihara dalam kasih dan anugerah Tuhan. Kalau untuk saat ini ya Bapa, kami tidak bisa berkumpul bersama sebagaimana biasa di gereja, tapi kami mau mengucap syukur karena kami masih bisa beribadah kepada Tuhan melalui apa yang Tuhan sediakan bagi kami. Oleh sebab itu kami memohon, biarlah Tuhan memberkati juga kakak-kakak, guru sekolah minggu yang telah mempersiapkan ibadah online ini. Tuhan yang boleh terus beri hikmat bijaksana bagi kakak-kakak, guru sekolah minggu, agar boleh terus memberikan yang terbaik dalam pelayanan di ibadah online sekolah minggu. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik, Engkau sahabat kami anak-anak. Ini hidup kami, ini keberadaan kami serahkan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang memelihara kami semua. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita terima berkat dari Tuhan. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih sayangnya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan serta penghiburan di dalam kuasa Roh-Nya yang kudus, menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.